Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior. Masih bersama saya dengan Bobi Halim ya. Kali ini episode Warrior kita TFH kedatangan satu tamu yang luar biasa nih. Saya mau sapa dulu dengan Mbak Eni Setiawati di Klaten. Halo Mbak Eni, Kok selamat Klaten? siang. Bukan ya? Maaf, Salah enggak kan? dari Klaten ya. Aduh, Wah, salah iya. sebut tuh. Kendal, Repot iya. nih. Repot. Dari Kendal ternyata. Tuh kan. Iya, dari Kendal, Keselimur iya. nih. Lidahnya Selamat keselimur. siang, Mas Bobi. Oke. Aku aku waktu lihat postingannya Mbak Eni di Facebook, ya kan, langsung tertarik karena Iya, riwayatnya adalah cancer, ya. Nah, ini yang mau kita kupas iya, rame-rame nih. benar-benar. Karena waktu itu postingannya dahsyat. Bilang, wah ini kado terindah sudah bisa lepas dari cancer, sudah remisi. Wah, ini patut Iya, kita kulik rame-rame. alhamdulillah, iya sudah dinyatakan bersih ya oleh Nah, dokter. ini yang perlu kita cari tahu riwayatnya dari awal sebelum ber-KF, kemudian apa yang membuat Mbak Eni mau ber-KF sampai alasan utama ya tentu mungkin waktu itu pengen sembuh ya, tapi apa yang membuat Karena yakin CA tiroid itu gitu pengen kan. sembuh ya. Nah, nanti cerita juga pengalamannya up and down-nya selama ber-KF. Monggo Mbak Eni silakan. Oke, iya. Oke, terima kasih Mas Bobi sebelumnya. Ya, Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Mas Tio. Selamat Ya, siang. selamat siang Mas Bobi. Selamat siang teman-teman semua yang pada siang hari ini mengikuti TFH. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eni Setiawati, ya. Saya salah satu warrior dari Kendal ya Mas ya. Iya, Kendal. Aku salah sebut. Semarang, bukan Klaten loh Mas. Iya. Siap. Iya. Dari Kendal ya dengan riwayat sakit CA tiroid. Ya. Okay. Saya pertama kali diperkenalkan KF itu dari saudara Mas. Karena itu terkena CA dan kondisi waktu itu drop, jadi saya diperkenalkan KF ini oleh saudara yaitu Mbak Husnul Khotimah. Ya, yang beliau saat ini tinggalnya di Jerman. Iya, sampai sekarang pun saya belum pernah ketemu. Walah, jadi yang ngajakin enggak pernah ketemu. Memperkenalkan saya tentang KF ini, ya, menggabungkan saya pada sebuah grup ya yang berada di Facebook. Itu sampai sekarang, sampai saya menjalankan 3 tahun ini belum pernah ketemu Mas. Jadi terima kasih juga buat Mbak Husnul Khotimah ya yang telah mengenalkan saya dan sebelumnya membimbing saya tentang KF ini. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas. Moga-moga nanti Mbak Husnul bisa melihat video ini ya. Iya, bisa melihat video ini jadi tersampaikan nanti ucapan terima kasih. Iya, semoga saja. Iya. Ya, monggo lanjut, Mbak. Monggo, lanjut silakan. Iya, Mas. Nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Tio ya, selaku founder Ketofastosis Indonesia yang beliau selalu siap ya membimbing juga memberikan pencerahan dan mendengarkan curhatan saya ini ketika saya sedang healing krisis, entah sedang mengalami apa-apa, itu Mas Tio selalu siap untuk menjawab curhatan saya dalam melaksanakan KF ini ya. Ucapan terima kasih juga kepada Mas Bobi ya yang sudah memberikan waktu ya kepada saya untuk mengisi TFH ini suatu sesuatu yang sangat luar biasa buat saya ini Mas.
untuk saling sama-sama, Mbak. berbagi, untuk saling bercerita, ya, berbagi pengalaman selama ber-KF ini. Jadi pas waktu Mas Bobi itu, sebelumnya saya minta maaf ya, pas Mas Bobi itu chat saya itu kan saya lagi kontrol itu waktu itu ya. Meskipun sudah dinyatakan bersih, tapi kan tetap tetap evaluasi dokter itu tetap iya. Nah waktu itu saya lagi kontrol untuk pengambilan lab TSHS sama F4 apa itu ya? T3, T4. Nah makanya itu saya, Mas maaf ya. Nggak apa-apa. Ya, itu dan alhamdulillah hasilnya itu alhamdulillah bagus juga ya. Ini jadi saya akan bercerita dulu ya Mas ya sebelum saya ber-KF. Boleh, silakan. Sebelum saya ber-KF itu. Ini soalnya riwayat sakit saya sebelum ber-KF itu sangat banyak sekali, Mas. Saya ini gudangnya penyakit, iya. Waduh. Ya. Mungkin karena saya ini dulunya kan lahir prematur ya, Mas ya. Jadi usia kandungan 7 bulan saya sudah lahir, sehingga untuk organ tubuh, saraf-saraf itu kan belum matang sempurna, iya. Jadi dari kecil itu memang saya sudah banyak keluhan-keluhan sakit, ya. Jadi dari saya berjalan itu dari kecil pun itu sudah lambat ya. Kalau pada umumnya anak-anak kecil 1,5 tahun, 2 tahun itu sudah berjalan, saya belum bisa. Karena ini tangan kaki sebelah kiri itu lemas, artinya kan kurang seperti tidak ada ini ya, ototnya itu kurang kenceng gitu. Sampai ya dari pertumbuhan saya itu juga penuh dengan penyakit, makanya saya ini bilang gudangnya penyakit ya. Di antara penyakit saya itu ada penyumbatan ya, penyempitan saluran otak kecil, Mas. Bagian belakang sini, sehingga saya itu sering merasakan yang namanya pusing yang luar biasa, ya, pusing yang hebat, sampai pengen itu dibentur-benturkan di tembok kalau sedang pusing itu. Selain pusing yang luar biasa itu juga ini tremor, ya saya itu tremor. Ini jari-jari itu selalu gemeter kan, iya, dan ritme jantung itu juga tidak stabil, kadang kenceng, kadang pelan, dan belum lagi kalau kena sinar matahari ya Mas ya. Dulu itu sering pingsan waktu masih sekolah itu ya, sering pingsan. Jadi kalau ada upacara atau mungkin olahraga yang berhubungan dengan fisik itu ya udah enggak maksimal lah, artinya seperti itu. Dan selain itu saya juga mempunyai penyakit yaitu skoliosis, Mas. Skoliosis ini kan kelainan pada tulang belakang ya, dan itu karena faktor genetik juga. Karena faktor genetik dari bapak. Jadi bapak mungkin dari bapak-bapaknya dulu ya, saudara-saudaranya itu juga ada kelainan itu hingga menurun pada saya. Tapi untuk kemiringan tulang saya ini sedikit 25 derajat. Nah, kelainan tulang saya ini menurun juga ke anak saya. Iya, dan anak saya alhamdulillah sudah menurun ini. Ini kan karena faktor genetik ya, untuk yang skoliosisnya ini jadinya dari bapak nurun ke saya nurun ke anak. Lah di anak ini kena masa pertumbuhan ya, mungkin dari asupan makanan, gizi gimana yang beda dengan orang-orang dulu, jadi pertumbuhannya itu cepat, makanya untuk tingkat kemiringannya itu dia lebih banyak, itu di kisaran 65 derajat, iya, sehingga jalan itu mereng seperti ini, Mas, iya, udah mereng, dan panggul pun sudah udah besar sebelah dan kaki udah panjang satu, makanya harus segera dilakukan operasi ini, pemasangan pen ya yang di belakang itu. Nah, selain skoliosis itu juga saya
ada yang namanya LBP dan OA. Kata dokter sih memang efek dari skoliasi itu kan berhubungannya dengan tulang ya, tulang kalsium. Kalau usia tambah tua ya, usia tambah itu otomatis kan peradangan di persendian itu ya LBP sama OA itu, Mas. Saya kena LBP, OA sampai saya itu harus harus terapi ya, harus melakukan terapi sinar karena sakit ya, kena efek dari satu skoliasis, OA, LBP itu kan hubungannya sama tulang semua dan itu merasakan sakit yang luar biasa, Mas. Sampai kadang kalau lagi kambuh mau sholat itu sudah nggak bisa sholat seperti biasa ya, sambil duduk. Kadang mau kalau mau ke belakang pun kalau pakai misalkan kloset yang jongkok itu enggak bisa kalau pas kambuh. Jalan saja juga sakit, ya terutama di bagian tulang belakang, terus panggul sama kedua lutut. Ya, jadi setiap 2 hari sekali saya harus terapis penyinaran itu. Banyak juga ya. Itu juga kan untuk penghilang sakit ya, penghilang nyerinya ini otomatis harus ada obat ya, Mas ya. Obat yang harus diminum. Itu obat-obatan itu kan sangat kontra dengan penyakit saya yang satunya lagi, yaitu MAH akut. Aduh. Iya, jadi saya selain skoliosis itu punya MAH akut yang sudah sampai kolik, Mas. Jadi ulu hati, bagian di ulu hati ini sudah mendegel gitu loh, sudah keras ya, sudah keras. Pokoknya, obat-obat itu setiap diminum otomatis kan berseberangan dengan lambung. Kalau kita makannya itu, meskipun makan kita sudah teratur pun tetap efeknya masih tetap ke lambung ya, itu merasakan tambah lagi sakit lagi ya, masih ya yang itu MAH akut sampai pokoknya saya muda itu ya keluar masuknya sudah rumah sakit itu, Mas. Belum ya opname, terus belum yang terapi, ya belum obat-obatan yang sangat banyak ini, jadinya ya hidupnya penuh dengan obat kayak apotek berjalan. Dan itu belum dipungkasin dengan ini ya, vonis kansernya itu ya, belum divonis sama itu ya. Pokoknya itu puncaknya kalau yang CA itu, Mas. Puncaknya iya. Jadi kan iya, selain itu saya juga punya yang namanya wasir ya. Pasca melahirkan anak pertama itu muncullah wasir ya. Wasir ya sampai berdarah-darah ya, pokoknya untuk wasirnya ya, karena lahir 2 ya, itu semuanya kan bayinya dulu besar-besar juga sehingga menekan usus ya, menekan ini pasir, jadi tambah parah juga pasir dalamnya ini. Selain wasir juga saya juga pernah yang namanya ISK ya, karena KB ya, karena itu saya ISK ya, peradangan sudah di rahim, sudah pokoknya karena pengaruh dari KB, jadi saya itu setiap KB itu semua sudah saya coba, Mas, dari yang 3 bulan, dari yang 6 bulan, dari yang PIL, dari yang IUD itu sudah saya coba semua. Dan pada akhirnya sekarang sudah tidak memakai itu. Iya, itu saya ini kalau istilah orang Jawa, penyakit diborong, obat dikoleksi, di kuliner. Ini bener-bener selain pabriknya penyakit, gudangnya apotek juga obat berjalan. Ampun. Ya. Nah, kira-kira kapan itu mulai? Kira-kira kapan itu mulai divonis yang puncaknya itu tadi yang kanker tiroid itu? Puncaknya ini sampai saya pokoknya di titik akhir, sampai yang di pikiran itu kematian. Aduh,
dengan CA steroid, apalagi dokternya mengatakan kalau CA steroid itu ganas. Wah, itu sudah enggak bisa kebayang ya. Jadi gini Mas, awal saya kena steroid itu sebenarnya ya tidak dirasakan, sebab apa? Cuman benjolan kecil Mas. Jadi sebelumnya kan karena itu saya sakit yang pokoknya sakit bolak-balik sakit itu kan udah enggak tahu sakit yang mana ini penyebab apa ini udah enggak tahu, pokoknya saking diborong saking banyaknya itu saya itu batuk ya, seingat saya itu 2008 itu saya batuk selama 3 bulan ya. Batuk selama 3 bulan Mas. Sampai saya itu harus yang namanya lab dahak ya, dari lab dahak pokoknya di rumah sakit itu ya perawatnya dokternya itu sampai sudah hafal itu loh, paham ini ya, sampai dicek seteliti itu dan genap 3 bulan itu tiba-tiba dengan sendirinya batuk itu berhenti tanpa diobati, saking ini ya sudahlah menyerahlah, ini dikasih obat macam-macam kok udah enggak sembuh-sembuh, akhirnya sudah enggak minum obat. Jadi bulan ketiga itu tiba-tiba batuk itu hilang. Tetapi batuk itu hilang, ya muncullah benjolan ya. Waktu itu benjolannya itu sebesar kelereng ya Mas, di leher ya, di leher sini. Kan kaget juga ya, terus akhirnya saya berobat lagi, periksa lagi ke dokter ya. Itu kan dokternya masih dokter umum ya Mas ya. Di dokter umum itu saya malah dimarahin. Ya waktu itu dimarahin, diibaratkan lututnya dokter itu Mas. Kan waktu itu kan gini, Bu ini lutut saya benjol apa tidak gitu. Terus ya benjol. Terus kalau kalau saya gerak-gerakan gimana, sakit tidak? Saya kan jawabnya gini, ya saya nggak tahu toh Dok. Yang itu kan kaki lutut dokter, mana saya tahu itu sakit apa tidaknya. Tidak sakit Bu. Nah terus kalau leher Mbaknya ini gimana? Kalau dipegang-pegang gini lari-lari sakit apa tidak gitu. Terus saya jawab, enggak Dok, ini enggak terasa apa-apa kok. Cuma kan yang saya tanyakan ini benjolan apa gitu, waktu itu kan seperti itu. Terus ya sudah nggak usah dipermasalahin, itu kan enggak sakit berarti enggak apa-apa. Itu semacam uji-uji gitu. Akhirnya saya pulang ya, suami juga ketawa juga. Ini kenapa ya dokter kok di konsultasi ini kok seperti ini. Terus akhirnya sama-sama ketawa, akhirnya sudah pulang. Terus kan ini ya sering batuk juga ya Mas, batuk. Terus yang bikin kan ini tremor. Kalau tremor itu kan saya beranggapannya itu karena saya prematur itu tadi ya, lahir prematur karena dari kecil memang sering tremor. Terus ritme jantungnya itu juga tidak beraturan ya. Saya pikir itu ya karena pengaruh dari itu ya prematur itu tadi. Jadinya saya yang tak fokuskan itu di batuk pileknya itu Mas. Nah, terus kemudian kan batuk lagi, terus akhirnya saya ke THT. Ya waktu itu saya ke THT, dokter THT-nya sama bilangnya enggak apa-apa Bu, itu kan cuma benjolan biasa, semacam kalau orang Jawa itu uci-uci. Jadi benjolan itu dalamnya berupa cairan Bu gitu. Kalau Ibu tidak merasakan sakit ya sudah enggak perlu diambil gitu kan. Terus nah ini Ibu gimana, sakit tidak? Enggak Dok, enggak sakit apa-apa kan saya bilangnya gitu. Jawab begitu. Terus akhirnya ya sudah Bu, nanti kalau memang benar-benar Ibu itu merasakan ganjalan atau gangguan pada kelenjar itu ya diambil saja enggak apa-apa. Wong itu kan semacam uci-uci gitu kalau orang Jawa ya Mas ya. Kalau orang Jawa bilangnya semacam uci-uci gitu. Terus ya udahlah, saya udah tak biarin lagi, saya fokus lagi ke batuk pileknya hingga sembuh. Ya, pokoknya kalau sakit itu bolak-balik obat rumah sakit itu sudah biasa kan. Kan soalnya terapi tulang harus 2 hari sekali dan obat-obatan macam-macam ya kan. Jadi saya anggap itu udahlah, itu mungkin mungkin dari
prematur itu tadi. Nah, suatu ketika saya itu di sekolahan, Mas, di sekolahan karena saya kan ngomong anak kecil-kecil ya. Iya, iya. Pekerjaan saya mengasuh anak kecil ini, baby Nah, sister. nah. Terus? Iya. Nah, di sekolahan itu kan ini jajan tuh ya, Mas, makan jajan Iya. gado-gado waktu itu, Oh, ya. oh, oh. Jajan gado-gado kan pakai kacang, ya, Iya, pakai kacang. iya. Saya mam itu selang beberapa jam kemudian itu diare, Mas. Jadi diare Oh. sampai diare hebat, pokoknya sampai enggak harus keluar masuk itu terus ya, diare sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya saya telepon suami, Waduh. ya, terus dijemput langsung diantar ke rumah sakit, ya. Selama satu minggu saya opname di rumah sakit, pulang lagi balik ke rumah. Nah, biasanya kan beberapa hari kalau yang namanya diare itu kan tubuh udah balik imun, artinya kan ketahanan tubuh udah pulih lagi gitulah. Iya, Nah, iya. ini kok saya kok masih lemes, artinya kok tambah lemes, iya, tambah lemes, terus ini apa tremornya itu semakin kenceng, terus ritme jantungnya itu juga sering berdebar-debar gitu. Terus akhirnya saya kembali ke dokter fase rujukan saya. Saya kan, jadi kan saya periksa ke fase 1 saya bilang, Bu, ini aku kan barusan opname 1 minggu dan ini sudah 1 minggu di rumah. Kenapa tubuh kok masih merasakan seperti ini gitu ya, Mas. Terus tiba-tiba saya kayak bilang gini, Bu, apa karena benjolan ini ya, Bu, gitu. Tanpa sadar saya bilang seperti itu, Mas. Jadi gini, benjolan apa, Mbak, gitu. Terus ini dilihat. Bu di leher kan gitu ya. Di leher itu saya ada benjolan, tapi kalau dipegang itu jalan-jalan, lari-lari. Artinya kan ke atas, ke bawah, pokoknya ini jalan gitu loh, bisa muterkan. Terus dokternya bilang gini, coba Bu tak lihat gitu. Iya, coba Bu. Terus saya buka toh, Mas ya. Terus saya buka, terus dokternya bilang, loh Mbak, ini steroid gitu. Terus terus steroid apa Bu. lagu? Iya, terus iya, steroid Bu. Terus saya kan ini apa kan bapak itu juga steroid juga, Mas. Jadi ini faktor genetik juga ini steroidnya. Kalau saya runtut ya. Iya, kalau saya runtut itu sebenarnya untuk yang steroid itu ya dari faktor genetik sih, Mas. Tapi untuk menjurus ke CA-nya mungkin dari pola hidup dan pola makan saya ya yang berantakan, atau mungkin karena efek dari obat-obatan yang saya minum saking banyaknya saya juga enggak tahu. Nah, waktu itu kan iya bapak saya juga steroid, Bu. Bahkan bapak saya itu barusan operasi ya kan gitu. Begitu. Nah, terus gimana hasilnya? Hasilnya sih enggak apa-apa, Bu, jinak gitu. Terus ya udah berarti ini mbaknya ini steroid. Udah saya kasih rujukan saja langsung ke rumah sakit. Jadi waktu itu saya langsung dikasih rujukan. Terus saya bilang, Bu, lah ini buat kapan? Akan gitu. Besok gitu. Dokternya itu langsung bilang gitu. Besok Mbak ke sana. Terus dirujuk di bagian bedah ya, Mas ya. Di bagian bedah saya langsung sana ke bagian bedah, diperiksa sama dokternya. Dokternya, iya Bu, ini steroid dan ini memang harus diambil, Bu. Kalau memang sudah mengganggu memang harus diambil gitu. Terus setelah itu saya bilang gini, oh iya Dok, terus Dok maaf ya, saya kan bilang gitu. Sebenarnya saya ini mau minta rujukan Dok, kan ini kan rumah sakit yang ada di Kendal toh Mas ya. Ini saya mau ke yang ke Semarang yang tipenya lebih di atasnya Kendal gitu. Iya, Terus betul. Ya, terus dokternya bilang gini, loh, lah Ibu mau kemana gitu? Saya mau ke poli onkologi. Waktu itu kan saya bilang gitu, Mas. Nah, terus dokternya bilang gini, emang Ibu tahu apa itu poli onkologi gitu. Terus jadi saya jawab, kan
mungkin kalau untuk rujukan ke sana agak sulit selagi di rumah sakit tersebut masih bisa menangani kan dia nggak mau iya, ngasih iya, gitu ya Mas iya, ya. iya. Terus jadinya aku dibilangin, emang ibu tahu apa itu polionkologi gitu. Terus saya jawab, ya tahulah dok, polionkologi kan khusus penanganan untuk menangani benjolan-benjolan dari tumor, kanker dan sebagainya gitu. Terus dokternya kan, oh gitu. Terus ibu mau sama dokter siapa? Mau ke rumah sakit mana? Mau sama dokter siapa gitu. Terus saya jawab, saya mau ke rumah sakit ini dan saya mau dokter ini gitu. Terus akhirnya yang waktu itu dokternya suaranya agak ini kan agak meninggi juga, akhirnya gini, oh ya sudah, kalau memang ibu itu sudah tahu apa itu polionkologi dan ibu mau ke dokter ini, ke dokter onkologi ini gitu ya. Terus memang sih Bu, saya ini kan masih dokter bedah umum, artinya saya belum ambil spesialis gitu. Waktu itu kan dokternya bilang begitu, terus saya bilang, iya dok, maaf ya dok, yang soalnya ini kan bapak juga barusan operasi di rumah sakit tersebut yang saya yang tuju itu, dan dokter yang sudah saya, misalnya kan sebelumnya kan memang saya sudah searching itu dokter yang bagus, yang kan udah makanya udah milih itu. Terus akhirnya dokternya memberikan rujukan untuk ke rumah sakit yang ada di Semarang ya. Waktu itu saya sampai sana juga langsung dicek semua Mas, ya dicek semua dari lab darah, dari USG, pokoknya sudah lengkap dikasih dicek semua, dan dokternya bilang, iya Bu, ini hasil dari USG dan hasil lab ini memang menunjukkan adanya steroid. Memang kan waktu itu kan begitu saya datang kan langsung tangannya itu suruh ke depan ini kan, terus dikasih kertas itu sama dokternya. Karena saya itu kan memang tremor ya Mas ya. Jadi kertas ditaruh di atas ini langsung jatuh celerek gitu loh ke bawah. Terus dokternya, udah Bu, itu sudah hasilnya sudah kuat lah, sudah jelas kalau memang benar-benar ini adalah steroid gitu. Untuk penanganan pertama ibu saya beri obat dulu gitu, terus akhirnya saya diberi obat dan disuruh USG lagi kayaknya USG lagi ya. Terus pada akhirnya dokter bilang, Bu, ditanya, maaf Bu, saya sebenarnya mau tanya, ini ibu sudah menikah apa belum? Kan sambil agak gojek gitu loh Mas. Ya sudahlah dok, aku kan gitu. Ya sudahlah dok, kan usianya sudah banyak, kan gitu. Terus, oh iya gitu. Terus dokternya nambahin lagi, ibu sudah punya anak. Loh, dokter ki aneh apa gitu. Orangnya kan aku kan ngeyelan juga sih. Ya, dokternya tuh aneh, tanyanya kok udah punya anak belum? Ya jelas sudah dok. Berapa Bu? 2 gitu. Waktu itu kan nanyain seperti 2. Terus ibu ada kepengen nambah momongan lagi apa tidak gitu. Terus enggak, aku lah emangnya kenapa kok dokter tanyanya sampai sejauh situ, aku kan gitu ya. Terus akhirnya dokter itu bilang, ya iya Bu, maaf ya sebelumnya, ini memang ibu kan memang hasilnya benar-benar steroid dan ini harus segera diambil, harus diangkat gitu. Waktu itu kan apa harus diangkat dok? Iya gitu. Terus dan itu kemungkinan dilihat dari hasil USG-nya itu memang harus diangkat semua Bu. Kan kok bisa dok? Aku kan terus saya nggak punya steroid gimana, saya kan gitu. Nanti ada penggantinya Bu kan gitu. Terus emang nggak bisa dok dicuplii, aku kan gitu. Dicuplii gini. Iya, dicupili gitu kan ya. Itu kan dari hasil itu USG-nya kan kelihatan toh itu. Terus
Iya Bu, nggak bisa Bu kalau dicupliki satu-satu. Soalnya kalau dicupliki satu-satu, teretnya Ibu itu semuanya bolong gitu. Oh. Terus waduh, sebenarnya dalam hatiku udah kaget ndredeg juga ya Mas. Iya, Bener iya, Dok, iya. nggak bisa Dok. Iya, nggak bisa. Jadi ini Ibu harus diangkat semua. Terus ya udahlah Dok. Akhirnya kan saya ya udahlah Dok, saya ikut saja. Apa yang terbaik buat saya, apa yang terbaik buat dokter berarti terbaik buat saya. Waktu itu saya bilang seperti itu Mas. Terus dokternya, iya Bu, ini saya jadwalkan untuk operasinya. Gitu. Ya, terus operasi saya itu enggak lama kemudian, yaitu berapa bulan tuh kalau enggak salah nunggunya itu ya enggak lama juga sih. Itu Mei tanggal 6 kalau enggak saya salah itu Mei tanggal 6 2018 saya operasi ya. Nah, operasi ya dengan pengangkatan steroid, dan yang tidak saya habis pikir itu kan dari luar itu kan benjolan ini ya Mas ya, sebutir sekelereng itu ya. Ternyata ketika diambil itu besar ya, sangat gede kan teroidnya. Ternyata gede, berarti kan ini menonjolnya enggak keluar tapi ke dalam gitu. Dan iya, jadi kan ke dalamnya. Kan tumbuhnya itu dari 2008. Saya operasi 2018. Otomatis kan itu udah 10 tahun kan di ini kan. Makanya iya timbul tremor, timbul gejala sakit yang bergantian itu ternyata ya efek dari ini juga. Dan mungkin kan itu efek dari tulang juga kan memang inflamasinya, metasenya itu kan ke ini ya, ke steroid juga. Jadi saling berkesinambungan, makanya ini pabriknya penyakit ya Mas. Ini jadi kalau dirunut-runut ya saya operasi di tanggal 6 Mei 2018 dan waktu itu kan belum ada hasil PA ya Mas ya, kan langsung diambil semua, terus sambil menunggu hasil PA saya di rumah ya. Saya di rumah, terus pas kontrol dan pembacaan hasil PA itu, kan orang tua saya itu selalu ikut Mas. Jadi ketika saya sakit berobat kemana itu saya selalu didampingi yang namanya kedua orang tua. Jadi saya kayak anak kecil gitu. Itu bentuk kasih sayang orang tua ya Mas ya. Jadi meskipun sudah tua, kalau saya sakit, kalau saya berobat itu selalu didampingi, selalu ikut orang tua itu. Nah, pas pembacaan hasil PA itu orang tua saya itu ikut masuk Mas. Jadi ikut masuk ke dalam ya. Dan dokter itu membacakan hasil PA dan menyatakan kalau itu adalah kanker tiroid ganas itu. Dan waktu itu dokter menyarankan untuk segera melakukan radiasi itu ablasi ya, melakukan terapis ablasi nuklir ya. Karena masih ada sisa di jaringan saluran pernapasan. Jadi kan jaringan CA saya itu masih tersisa di saluran pernapasan. Jadi waktu itu dokter tidak berani mengambil karena sudah lengket kan, sudah menempel. Apabila diambil kan mungkin resikonya ke kebocoran atau gimana pada pernapasan. Akhirnya tidak berani mengambil dan itu menyegerakan untuk terapis ablasi nuklir. Jadi saya dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi kan, kalau nuklir itu kan masih jarang tuh Mas. Kalau di Semarang adanya kan di Semarang, Bandung ya. Dan dilalahnya itu di Semarang itu kan ada, alhamdulillahnya. Nah, dokter itu langsung merujuk saya untuk segera ke Karyadi melakukan ablasi nuklir itu. Nah, keesokan harinya saya langsung, begitu didiagnosis CA itu, kedua orang tuaku di sebelahnya sudah shock semua. Sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bisa ngapa-apa. Kan dengar CA gitu ya Mas ya. Itu belum, itu kedua orang tua ya Mas. Ini saya tambah lagi kayak ketimpo
beban yang sangat berat dari ya kuat gitu, aduh habis sudah. Jadi makanya yang di pikiran saya waktu itu begitu dokter bilang ini kankernya kanker ganas dan ya metasenya itu sangat cepat. Udah yang ada pikiran saya itu kematian waktu itu, ya Allah umur saya tinggal berapa ini lagi, terus bagaimana dengan anak-anak saya gitu. Pengen nangis tapi nggak mungkin karena ada kedua orang tua yang mendampingi itu ya. Orang tua udah lemes nggak bisa jalan, akhirnya saya dudukkan, saya keluar, saya dudukkan di tempat duduk ruang tunggu dan saya langsung ngurusi rujukan itu ya untuk ACC ke rumah sakit itu ya sama obat. Saya pun jalan menuju ke sana itu pikirannya sudah enggak karuang Mas, udah kayak pengen pingsan, pengen apa-apa gitu, pokoknya udah enggak karuan. Lah di situ saya malah ketemu seorang ibu-ibu yang sedang menangis juga. Sini butuh support, dalam arti kan sini lagi shock ya, begitu mengetahui ini CA tiroid, dia ketemu sama ibu-ibu yang sedang nangis sama, dia takut akan operasi karena mama ini ya, karena paru darah ada klien tumor apa enggak tahu. Dia nangis ya sesegukan di samping saya, terus saya sambang ibu, kenapa Bu akan gitu. Nangis pokoknya kalau saya ini nganu Mbak sakit ini dan saya harus dioperasi, saya enggak berani, takut. Akhirnya saya bilang gini, Bu yang sabar ya Bu, semangat Bu, enggak apa-apa dioperasi, yang penting sakit ibu sehat dan kembali sehat gitu. Terus tapi aku takut Mbak, iya Bu, enggak apa-apa Bu, yang penting pokoknya ibu bisa kembali sehat. Sambil ini aku sama keluarganya yang udah saya langsung nyambangi orang tua saya untuk ajak pulang. Waktu itu kan udah ini kan udah dapat obat, udah ini terus pulang. Ya dalam perjalanan pulang pun orang tua itu pada diam semua Mas. Suami saya pun diam. Kalau suami saya itu kan tipikal orang yang nggak tegaan. Jadi saya sakit, saya apa itu nggak pernah yang namanya ikut masuk ke dalam rumah sakit Mas. Jadi dia nunggunya itu selalu di luar. Apalagi ketemu dokternya apa gimana, dia itu paling enggak tegel ya, enggak tega. Pokoknya enggak tega. Ya yang masuk di dalam itu mesti bapak ibu, itu semua bapak ibu. Kemana-mana bapak ibu, suami mesti nunggunya di luar. Dalam perjalanan pun semua kan hening diam. Cuma pakainya itu ketik-ketikan WA itu yang bapak ngetik saudara yang ada di Kalimantan di Kalimantan, di ini kan pada dikabari, dikasih tahu kalau hasilnya ini CA tiroid ini terus, tapi jangan sampai karena telepon saya waktu itu kan nanti enggak tambah drop, enggak tambah sakit gitu ya. Terus keesokan harinya saya langsung ke Karyadi melakukan ablasi nuklir ya. Waktu itu datang ke sana pun dokternya itu kaget Mas, soalnya saya masih pakai perban. Jadi kan saya pembacaan hasil PA itu kan saya masih perbanan, ini baru jahitan itu belum kering benar kan, baru lepas ini kan kateter itu kan, baru lepas kateter terus masih perbanan. Saya sampai ruang itu polinuklir itu dokternya bilang, loh Bu, siapa yang menyuruh ke sini gitu. Dokter ini dokter onkologi ini dok, terus lah ini jahitannya masih basah gitu, terus masa mau dinuklir kan, pada omong-omongan gitu sama antara itu ya. Terus akhirnya gini, nggak tahu dok, aku kan ini rujukan dari dokter, katanya saya harus segera melakukan ini gitu. Terus akhirnya mungkin sudah kontak langsung sama dokternya dan terus langsung saya di lab lagi, dicek semua lagi, terus langsung melakukan ablasi nuklir yang pertama. Reaksi ablasi nuklir yang pertama itu ya udah luar biasa Mas, yang namanya
badan itu kan sudah stres ya, artinya stresor fisik, stresor psikologis itu jelas karena itu kan suatu hantaman yang keras buat saya karena CA tiroid itu ya Mas. Jadi udah enggak bisa tidur, makan sudah enggak enak, semuanya itu sudah enggak ada rasa itu ya. Kena radiasi nuklir jediak yang dirasakan kayak ini kan pusing kayak vertigo tuh, mata dibuka itu wah muter-muter enggak karuan dan itu ternyata di dalam sendirian ya Mas ya, ablasi nuklir itu. Tak kira di ruangan biasa terus ada temennya terus ada gimana sendirian. Waktu itu masih belum tahu apa-apa ruangan nuklir itu, di nuklir itu seperti apa, ruangannya seperti apa, saya kan enggak tahu waktu itu. Jadi pas di nuklir itu kan langsung dengan dosis yang tinggi ya Mas, karena TG saya, tiroglobulin-nya ya, sel kankernya itu juga tinggi, TSHS-nya itu juga lebih dari 80 kalau enggak salah. Pertama kali saya itu udah pokoknya udah tinggi semua, makanya langsung dikasih dosis 35 dan harus inap. Sementara kalau semalam ya harusnya kan 2 hari, misalkan semalam itu kok radiasi nuklirnya sudah berkurang atau sudah kurang dari yang ditentukan boleh pulang gitu lah. Nah itu saya semalam di situ itu udah rasanya enggak karuan sampai saya enggak bisa bergerak Mas, intinya bangun enggak bisa pokoknya pikirannya iki aku nek mati toh gitu, aku nek mati toh ndak ada yang nulungi ya kan gitu ya, nggak ada yang nolong gitu ya Mas ya. Soalnya kan di dalam ruangan sendirian dengan jendela itu ya, ventilasi jendela yang kecil dan pintu yang dari baja, terus untuk apa makan itu ada pantry-nya sendiri kan. Pikirannya udah ndak karuan, ini ya Allah aku kuat enggak sih ya Allah, aku udah pokoknya ya ndak henti-hentinya untuk berdoa dan sebagainya lah. Intinya aku kalau kalau mati gimana, dan soalnya apa dokter itu kan ndak masuk ya Mas, setelah dikasih tetesan nuklir itu kan terus sudah dibiarkan kan, nanti ngeceknya kan di keesokan harinya, dan itu pun ada jarak ya, dokter itu kan nggak masuk di ruangan nuklir itu, tapi dia masuknya di ruang pantry yang peletakan makan itu loh Mas, kan ada ruangan khusus sambil membawa alat terus disodorkan gitu. Terus kalau mau mau mengevaluasi lewatnya mikrofon ya dari ini kan dari luar. Terus misalkan butuh pantauan kan, karena saya di awal itu kan memang kondisinya tuh masuk di ruang pantry itu dengan gedor-gedor pintu ya, itu diketok-ketok gitu, saya tapi nggak bisa bangun waktu pertama kali ini di ablasi ini ya, nggak bisa bangun. Ibu gimana Bu, apa yang dirasakan Bu, itu dokternya ketok-ketok lewat itu, terus saya cuma bilang iya Dok, pusing tidak, pusing, terus oh biasanya minum obat apa, terus ada riwayat apa gitu, terus ada kan emah kan mungkin dari emahnya itu kan. Terus aku juga ya bilang pokoknya aku pusing, biasanya minum obatnya ini, terus akhirnya dikasih Ibu jangan lupa untuk selalu minum yang banyak. Jadi kan kalau kita di ablasi itu kan habis ditetesin itu ya Mas ya, langsung minumnya kan diperbanyakin ya biar ini cepat keluar radiasinya itu. Terus udah pulang, nah di ablasi nuklir pertama itu ya udah kondisi saya itu sampai di kedua itu drop terus Mas, itu sering juga serangan jantung. Jadi serangan jantung itu sudah 2 kali. Sampai kayak sebelah ini udah enggak bisa, kayak orang stroke enggak bisa enggak bisa digerakin. Jadi pas serangan jantung itu pas saya di sekolahan, sampai teman saya itu nganter ke rumah sakit itu kan naik motor Mas, jadi suruh megang, Mbak enggak apa-apa kan cowoknya, Mbak enggak apa-apa pegang daripada jatuh, kan saya udah enggak bisa ngakan, udah sesek gitu ya, harus pakai ini kan. Terus saya dibawa ke rumah sakit Kendal, dan ternyata di Kendal itu enggak langsung ditangani kan, saya tambah sesek tambah itu. Terus suami datang, bapak ibu datang, langsung bilang kalau ini pasien itu Gurjo ya, pasien tubuh. Akhirnya
dokter yang di situ udah bawa ke tubuh saja ke rumah sakit yang saya ngoperasi, jadi kan bisa langsung konsultasi sama dokter jantungnya sama dokter onkologinya ya waktu itu Mas. Jadi saya di sana langsung ya penanganan evaluasi 24 jam langsung dokter jantung dan dokter onkologinya turun ya waktu itu. Terus dikasih obat, terus kembali enak, akhirnya bawa pulang gitu. Itu selama saya ini ya ablasi 1-2 kan ini jeda ablasinya ini 6 bulan Mas. Nah di ablasi yang kedua itu sama, masih reaksi dari nuklirnya rasanya juga dahsyat luar biasa, pokoknya saya tidak bisa. Terus saya habis ini kan selang beberapa bulan dari ablasi nuklir yang kedua itu kan saya di rumah itu ya, sekolah itu ya pokoknya berangkat pagi, pulang jam 10. Soalnya apa kan kondisi saya memang seperti baterai HP ya Mas ya, kalau dicas malam ya pagi masih bisa ngajar, masih bisa ngomong, masih bisa bergerak. Artinya aktif bergerak. Tapi kalau sudah jam 10 itu sudah lemes kayak apa ya? Kain yang kain itu yang jadinya kalau sudah jam 10 kepala sekolah saya sudah bilang gini, Mbak sudah pulang gitu, pulang saja enggak apa-apa gitu. Jadinya saya pulang, antar jemput suami itu saya selama yaitu kurang lebihnya 3 bulanan itu antar jemput sampai suatu ketika kan kakak kan pengen ya silaturahim ke rumah saya, nengok saya juga karena sakit ya itu. Terus yang dari Jakarta itu datang ke sini, kemudian ngajak ke tempat saudara asal dari ibu ya, asal dari ibu di Demak sana ya. Udah kamu ikut, tapi kondisiku kayak gini Mbak. Enggak apa-apa, kamu tidur aja, yang penting kamu nemeni aku gitu. Terus saya ikut sampai sana. Terus sampai sana itu saya adanya tidur terus Mas, kan saya lemes memang kayak udah enggak pokoknya intinya ya lemes pokoknya kayak gitulah kalau diomongin juga ini enggak terus ya. Terus saya sampai saudara itu udah tiduran terus. Nah saudara yang di sana itu mau nanyain kok nggak enak gitu ya, lewat bolak-balik lewat itu ya nggak berani ngomong Mas. Terus pada akhirnya dia ngomong, aku tuh sebenarnya ngomong sama kamu, nah tapi kok aku takut. Iya kenapa? Itu wajahmu kok pucet kayak pupus gedang gitu, pupus pisang tahu tak Mas? Iya pupus pisang ya, warnanya hijaunya hijau muda, terus sayup ya, terus kayak enggak ada tenaga sama sekali kan karena memang itu kalau sudah kelewat jam 10 saya pokoknya udah adanya tiduran terus lah itu seperti itu. Terus dia bilang, Mbok kamu itu coba toh kayak Mbak Soimah gitu. Itu asal mula saya mulai dikenalkan sama KF ini Mas ya. Terus nganu apa kayak Mbak Soimah. Lah emangnya kenapa? Lah Mbak Soimah kenapa kan gitu. Terus dia bilang Mbak Soimah itu nganu sakit, nganu ini CA payudara gitu. Mama dia CA payudara gitu. Dia juga sudah kemo, sudah macam-macam dan nganu apa dia sudah kemo, sudah berobat kemana-mana juga sampai dia juga udah intinya udah lemas juga seperti kamu udah tidur lah, udah lemas lah kayak gitu. Terus barunya ini dia nganu sekarang malah makannya itu kok nganu sekarang sehat gara-gara makannya itu makanan yang bangsanya jeruan gitu. Waktu itu kan sekarang orang Jawa itu ngomongnya itu ya. Makanya pokoknya itu jeruan ya usus rempelo ati gitu ya. Pokoknya jeruan-jeruan yang berlemak-lemak terus sama lemak-lemak itu loh gitu. Terus tak pikir lah kalau saya makan itu nanti penyakit yang lain muncul semua kan saya itu. Terus saya tak pikir
enggak aku kan gitu. Terus dicoba nanti tak kasih nomor teleponnya gitu. Kalau enggak kamu kamu telepon sendiri atau nanti tak telepon ke gitu. Saya kan nggak enak nolak juga, akhirnya saya terima itu nomor teleponnya Mas. Saya terima nomor teleponnya dan nganu. Tapi saya waktu itu nggak langsung kontak, malah Mbak Soimanya sendiri yang telepon saya waktu itu. Iya, waktu itu yang memang langsung sudah telepon jalannya saya. ya. Kalau Memang sudah iya, jalannya. terus kemudian ia mengenalkan yang itu yang namanya program ketofastosis itu. Terus saya tanya-tanya juga lah ini makanya gimana ini dan beliau menggabungkan saya pada sebuah grup ya di Facebook itu. Terus saya masih maju mundur cantik Mas. Artinya ini tantangan saya semua. Kalau saya makan seperti kan melihat ke belakang penyakit yang begitu banyaknya. Jadi saya tuh ya itu dilema saya itu dilema yang terbesar pokoknya. Tak pikir terus itu ya Mas ya. Sampai berhari-hari saya sudah mikir penyakit, sudah mikir itu pokoknya gitu. Terus akhirnya saya ini dari berbagai tes itu akhirnya saya udahlah apa salahnya saya itu mencoba gitu. Siapa tahu ini memang bentuk ikhtiar saya gitu. Terus tetapi saya tidak langsung mencoba lagi, saya konsultasi lagi itu sama dokter nuklernya itu. Kan dokter nuklernya itu kan menghendakinya kan saya diet iodium ya Mas ya. Diet iodium ya jadinya ini diet iodium jadinya enggak mengizinkan. Enggak perlu Bu gitu. Saya konsultasikan memang kalau saya sama dokternya itu kan sudah nganu ya. Iya pokoknya udah nganu apa konsultasi apa hasil apa itu sudah lewat BA semua saking akrabnya juga. Terus waktu itu dia enggak ngizinin tapi tak pikir lagi Mas ini bener enggak sih aku mengikuti programnya dokter ini dengan diet iodium tapi kok badanku seperti ini terus artinya kan stuck di situ monoton ya masih dengan lemesnya masih dengan serangan-serangan sakit yang lainnya itu kayak jantung kayak tremor itu yang masih tidak stabil keluar kambuh tidak akhirnya saya gini udahlah saya coba gitu saya coba ya ini cobanya masih sama Mbak Soima, Mbak ini makanannya apa, ini ya. Terus sampai mulai berani telepon sama Mas Tio ya. Ini saya enggak telepon pertama kali itu saya WA itu kalau enggak salah tanggal 11 April apa 13 April gitu. Jadi 3 bulan saya menjalankan KF itu masih belum bimbingan pantauan Mas Tio jadi belum telepon ya, jadi masih sama Mbak Soima, terus saya mulai memberanikan diri, soalnya dari tiga ini yang mulai berKF 3 bulan ini ternyata kok ada perubahan yang sangat signifikan, artinya gini ya, dari tubuh ya yang awalnya rasanya seperti ini kok ini mulai merasakan ada perubahan berangsur-angsur itu ada perubahan dan itu sepertinya saya harus lanjutkan waktu itu. Iya, akhirnya saya memberanikan diri buat Lia Mas Tio ya. Mas Tio ini saya sudah KF nganu 3 bulan terus pokoknya dengan GBT sekian terus Mas Tio pun jawabi dan pas kontrol itu saya kan udah kontrol balik lagi ke rumah sakit poli onkologi sama dokter itu cek lab semua Mas, cek lab semua ya dari kolesterol, dari PG, pokoknya TSH, SHS dan sebagainya itu semua lengkap. Nah, salah satu dari itu lab itu kan kolesterol ya waktu itu kolesterol saya itu mencapai 400 berapa gitu Mas. Nah dokternya tuh tiba-tiba marah sama saya. Ibu, kenapa ibu ceroboh gitu loh. Ibu ini makan apa yang dimakan kok sampai kolesterolnya segini. Saya itu bengong Mas. Ini dokternya kok
marahin aku di kolesterolnya kan. Memang saya udah tahu kalau ini mesti otomatis kolesterol tinggi. Tapi saya melihat dokternya itu marah, itu saya malah bengong. Terus antara bengong, takut dan sebagainya. Keluar dari poli itu saya langsung telepon Mas Tio. Jadi posisi telepon sama Mas Tio itu saya masih di rumah sakit. Mas Tio di telepon pertama itu kan agak susah ya, 1, 2 masih enggak bisa ditelepon. Aku pokoknya enggak mau WA. Kan kalau WA agak lama kan balesnya. Aku pokoknya mau telepon gitu. Saya telepon sama Mas Tio ya. Mas Tio malah bilang tantangin aja Bu gitu waktu itu ya. Maksudnya gimana? Aku kan gitu. Coba Ibu WF 3 hari saja gitu. WF 3 hari saja. Setelah itu ceklah itu kolesterol, itu pasti tidak terbaca gitu. Untuk kolesterolnya udah ini kan masih tambah tinggi lagi kan. Terus akhirnya saya cobalah ini BF. Nah setelah saya ini kan Mas Tio, terus saya gabung di KF Semarang ya sama Mbak Angel ya, Ciang ini. Aduh sama Ciang ini sangat luar biasa lagi nih. Orangnya, mentornya sangat kece-kece abis, pokoknya mentor yang sangat luar biasa yang selalu setia. Jadi kenal sama Ciang ini jadi tambah semangat saya untuk ber-KF ini Mas. Singkat cerita dokternya gimana tuh? Nah itu melihat hasil lab berikutnya yang semakin tinggi, dokternya itu bilang gini sambil melihat saya tuh gini, Bu, Ibu merasakan apa dari kolesterol yang tinggi ini? Saya enggak merasakan apa-apa dok, gitu ya. Enggak merasakan apa-apa dok. Coba jari-jari ibu gimana? Ditepuk gini gimana? Enggak sakit, gitu kan? Kan jari-jarinya enggak sakit, enggak sakit dok. Dokternya akhirnya diam kan? Mungkin di pikiran dia ini kenapa ya kok dengan kolesterol yang tinggi lebih tinggi lagi ngerasain apa-apa tuh, apakah mungkin diumpetin apa gimana? Enggak kok dok, ini memang saya enggak sakit. Waktu itu kan saya bilang seperti itu ya. Iya enggak sakit dok itu. Terus ya udah kalau enggak sakit udah dikasih ini obat lagi buat nurunin itu kan, nurunin ya. Tapi saya konsultasi terus sama Mas Tio. Dari obat-obatan apa yang diberikan mesti saya fotoin. Mas ini gimana, di foto apa enggak? Dan enggak terasa itu jalan nuklir yang ketiga ya waktu itu, yang ketiga ya, berarti yang saya sudah KF ya, berarti 3 bulan 3 bulan KF, kemudian 1 bulan berikutnya kalau enggak salah 4 bulanan lah itu saya nuklir ketiga, karena jedanya itu kan 6 bulan Di nuklir ketiga ini juga saya konsultasinya sama Mas Tio cerewet banget. Saya itu orang yang cerewet. Kelihatan. Maaf. Nggak apa-apa. Tadi kan bilangnya awalnya grogi, ternyata nggak grogi kan malah. Nah ini, terus saya ini kan telepon sama Mas Tio, ya Mas ini saya mau nuklir yang ketiga, terus untuk makanan padahal kan pantangan yang harus dihindari dari nuklir itu ya, terus gimana saya gitu. Terus akhirnya Mas Tio menjawab waktu itu kan enggak apa-apa Bu selagi tidak tercampur dengan karbohidrat dan gula gitu. Terus akhirnya bener Mas enggak apa-apa. Iya, tapi kalau saya terus nanti kalau saya makan di sana itu makannya gimana kalau ketahuan apa yang saya makan gitu. Ya udah pokoknya akhirnya intinya saya itu dari rumah itu udah bawa bekal makanan yang sekiranya itu kan lewat CCTV kan mesti kelihatan Mas saya itu pernah itu rambak toh kan lagi makan rambak dari
itu kelihatan, ibu lagi makan apa gitu. Aku dibilangin gitu kan. Iya, aku duduk juga, aduh kelihatan iya. Terus kayak makan itu kayak telur kayak itu udah saya ini kan, udah saya pokoknya kalau saya rebus kuningnya tak umpetin. Terus kalau dapat jatah makan dari situ itu saya bungkus ketok kan tak bukai satu-satu, terus saya ke kloset ke kamar mandi tak buang di tong sampah di kamar mandi, kan selalu kelihatan toh Mas. Aduh, ya, ini di rumah sakit, ini di rumah sakit apa di penjara gitu. Iya, makanya kan selalu kelihatan. Aduh. Nah, di nuklir ya. Di nuklir ketiga ini badannya itu jauh lebih enak Mas dibanding nuklir pertama dan kedua ya. Waktu pertama kedua kan itu saya belum KF ya Mas ya, belum KF jadi kena reaksi dari radiasi nuklir itu sendiri ya, efeknya itu ya sudah karu-karuan. Nah, di nuklir yang ketiga ini, ablasi yang ketiga ini kan saya udah masuk ke itu bulan November kayaknya ya, kalau tidak salah itu kan saya November, Mei berikutnya, tahun berikutnya itu yang ketiga itu kan saya udah di 3-4 bulanan jalan KF ya Mas ya. Jadinya begitu kena radiasi itu, ablasi itu ya, cairan itu, ablasi nuklir itu, kok saya enggak merasakan apa-apa ya. Jadi pusing tidak gitu ya di nuklir yang ablasi yang ketiga ini, kok perbedaannya sangat jauh banget. Kalau yang dulu sampai tidak bisa bangun, ini aku masih bisa bangun. Terus intinya pusing tapi tidak sepusing yang sebelumnya pertama. Sampai ini mata dibuka itu kayak gonjang-ganjing buminya ya Mas, muter-muter. Ini kok biasa saja, pusing-pusing, tapi karena efek dari itu nuklir kan mata jelas merah Mas, mata itu merah gitu ya, yang putih itu jadi merah semua, itu masih tetap merah tapi tidak sakit juga. Dan alhamdulillah dari hasil foto keseluruhan setelah ablasi nuklir itu juga udah mulai ada perubahan kan. Kalau sebelumnya itu masih nampak yang namanya jaringan CA-nya ya, sisa jaringan itu masih nampak itu, tapi di ketiga sudah mulai ini ya, meskipun nampak masih ada sisa jaringan tapi kan tidak terjadi metase, artinya tidak menyebar gitu, masih tetap di situ gitu. Nah, di awal KF itu juga healing krisisnya jangan ditanya Mas, itu setiap bulan karena bongkaran penyakit yang luar biasa ya Mas. Itu tapi kalau lihat senyumnya sekarang sih terbayar itu. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali ya. Jadi boleh dibilang yang hasil yang dokter bilang sudah bebas itu, walaupun masih harus kontrol, itu tepatnya kapan, Mbak? Oktober kemarin Mas. Jadi itu ablasi nuklir yang kelima apa? Kalau enggak kelima kan sekali itu pernah 5 dengan dosis 5 kecil kan, langsung pulang terus diulang lagi, berarti ini yang kelima. Itu kemarin dari hasil yang terakhir dokter sudah bilang alhamdulillah Bu, ini hasilnya sudah bagus sekali, sudah dinyatakan bersih intinya, tapi itu tetap harus evaluasi dokter terus gitu, tetap dalam pantauan dan tetap menjalankan ini terapi ablasi nuklir dengan dosis yang sedikit gitu loh. Kecil jadinya aja ya. Iya, tapi dengan jeda yang kalau sebelumnya 3 bulan, 6 bulan, nah ini kan sudah 1 tahun. Wah, keren. Ya, alhamdulillah. Terus dokternya bilang gini, semoga saja nanti dari 1 tahun jadi 2 tahun ya Bu. Amin. Iya dong. Dokternya juga ada. Iyalah, daripada dokternya pusing mikirin kenapa kolesterol tinggi dan sakit-sakit gitu. Iya,
Bener. Terus pas kemarin itu kontrol kemarin itu kan harusnya untuk USG terus labnya itu kan ceritanya kan gini dok, untuk polinuklear sendiri itu masih menghendaki untuk lab terus USG-nya itu masih di situ. Jadi waktu saya kembali kontrol kan yang dokter onkologinya selalu meminta saya untuk kontrol di situ ya untuk mengevaluasi. Bu, ibu tidak mau saya lepas, artinya ibu tetap dalam pantauan saya, dalam evaluasi saya. Jadi setiap ibu habis ibu dari nuklir harus balik lagi ke sini gitu. Buset. Nah waktu itu kan dokternya itu karena senang juga ya melihat hasilnya udah bagus. Mungkin dokter itu lupa mengembalikan saya ke rumah sakit sebelumnya kan, rumah sakit rujukan itu. Jadi saya pas balik ke rumah sakit yang tubuh yang dokter mengoperasi saya ditolak terus. Nah, ini ibu enggak di sini, ibu masih di Karyadi waktu itu kan seperti itu. Terus akhirnya nah terus ini gimana, saya konsultasikan ke dokternya yang mengoperasi saya, ibu tetap ke sini, nah gitu, ibu kembali ke Karyadi minta rujukan balik gitu. Jadi kan belum melihat hasil, tetap saya disuruh untuk balik lagi ke Karyadi minta rujukan balik ya, dikembalikan ke rumah sakit itu yang mengoperasi. Terus akhirnya sudah saya minta balik, terus dokternya bilang gini, ibu enggak perlu ambil lab di Karyadi, enggak perlu USG di Karyadi, cukup di sini saja gitu. Kemarin itu. Jadi ibu nanti saya rujuk lagi kalau ibu sudah mau ablasi nuklir lagi, berarti untuk 1 tahun lagi gitu. Terus oh iya dok, iya terima kasih ya dok gitu. Ya pokoknya seneng banget mas ini aku. Dan ini pastinya kabar baik ini juga orang tua juga sudah tahu, suami juga sudah. Aduh, ini luar biasa ini. Saya itu kan gini mas, setiap saya periksa itu hasil selalu saya beritahukan ke orang tua. Jadi orang tua itu hasil apapun, sekecil apapun, hasil baik buruk itu pokoknya selalu tahu gitu. Soalnya orang tua saya sendiri tipikal orangnya kan karena sayang ya mas ya. Nah, kepengen tahu perkembangan kondisi anak ya, apalagi tapi pastinya terlihat senang dong dengan kabar ini sudah bersih, terus sudah jadi 1 tahun lagi ya kan. Wah, udah senang masih ya. Luar biasa. Tapi sayang ini saya ajak buat KF juga masih belum yang penting pokoknya mengurangi ini aja karbo dan gula sama suami juga gitu. Nanti kalau aku KF makanannya yang makan siapa, jadi dia juga belum ini. Yang penting aku ngurangin aja lah programnya pola hidup sehat, artinya tidak berlebihan semua gitu. Keren. Ini ceritanya lengkap ini ya, dari pertama sebelum tahu KF dengan segudang penyakit ya kan, mulai dari penyempitan pembuluh darah di otak, skoliosis ya kan, belum lagi yang lengkap ya Mas ya. LBP, terus apalagi OA dan segala macam. Wah, luar biasa ini sampai puncaknya tiroid dan waktu tiroidnya juga sampai harus dengan ablasi lagi. Waduh, ini luar biasa. Dan tidak terasa juga ini waktunya sudah molor ya Mas. Nggak apa-apa. Saking semangatnya, saking senengnya, jadinya ini waktunya nabrak. Nggak masalah, karena setiap cerita dari Warrior itu termasuk Mbak Eni ini kan unik, ya kan? Itu yang tujuan dari episode TFH itu seperti itu. Pasti perjalanannya unik. Dan terasa banget waktu Mbak Eni cerita itu semangat untuk sembuh, semangat untuk mencari tahu, ya kan, itu besar, ya kan. Tapi satu hal yang nggak bisa ditutupi, yaitu selain semangat untuk sembuh itu konsistensi.
Betul, konsisten. Mas. Iya, jadi Itu. dalam ber-KF itu kalau kita tidak konsisten dalam arti kita makanya masih sering ini coba-coba yang ini, ya tetap saja. Ya, paling tidak kita kan ya lebih mengenali fisiologi tubuh sendiri ya, Mas ya. Betul. Itu sangat betul. Nah, kayaknya wah ada audiens baru. Ini kayaknya kalau diterusin, nggak bakal selesai karena masih ada momen bagaimana Mbak Eni menghadapi bulian, menghadapi tantangan ketika masih HC, tapi itu mungkin di lain cerita ya. Atau mungkin teman-teman yang nanti melihat video ini tertarik untuk japri langsung dengan Mbak Eni untuk tanya secara detail. Karena poin pertamanya sudah dapat. Poin pertama dan itu yang terpenting. Hasil dan juga bagaimana keteguhan Mbak Eni memilih KF, menerapkan ikhtiar KF sebagai jalan untuk kesembuhan, ya itu sudah dapat. Monggo Mbak Eni bisa kasih closing statement ya kan, maksudnya penyemangat ya kan, sambil nanti kita ke depannya kalau ada kesempatan lagi untuk kupas sesi kedua ya, itu juga akan menarik. Monggo silakan Mbak Eni. Untuk penyemangat diri saya sendiri ya, juga teman-teman, pokoknya kita harus semangat ya untuk menjemput badan yang sehat dan pokoknya tetap konsisten dalam ber-KF ya. Itu saja Mas, semoga apa yang menjadikan ikhtiar kita ini Allah ijabah dengan memberikan kesembuhan ya dari penyakit yang kita ini derita yang ya. Gitu ya. Baik Mas, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ini terlalu terocos ya dalam semangatnya bercerita. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Eni. Tidak masalah kita waktunya misalnya lebih karena memang seperti tadi aku bilang cerita itu unik. Ya, dan itu terasa banget semangat Mbak Eni untuk mau sembuh, untuk terus berusaha, berkarya ya kan dalam segala kondisi. Aku acungi jempol, salut. Moga-moga kita bisa ketemu ya kan. Anda tahu nanti di sekitaran Semarang ya kan. Itu akan luar biasa. Iya, itu diagendakan itu Mas untuk acara di Semarang Amin. Kalau bisa amin. Kita ketemu bareng-bareng ya. Siap. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi aku bilang sekelumit juga kayaknya tidak, karena ternyata cerita Mbak Eni akan sangat menginspirasi teman-teman yang juga punya riwayat sama kanker tiroid ataupun segudang penyakit yang seperti riwayat tadi yang Mbak Eni sudah ceritakan. Pastikan minggu depan teman-teman masih bisa menikmati, atau di Sabtu ini masih ada episode Nakes bersama Mas Tio. Minggu depan siapa lagi? Stay tune aja ya, pastinya akan ada kisah-kisah yang luar biasa. Oke, sampai jumpa dan tetap salam sehat, stay tune di channel ini. Terima kasih, dadah.